Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la rasulah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita rahmatnya, hidayahnya, sehingga kita masih bisa berpuasa sampai pada hari keempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Nah, di sini kita akan mengkaji bab tentang pembatal-pembatal puasa. Kita akan membahas tentang fikih praktis ya, tentang pembatal-pembatal puasa. Para ulama telah menjelaskan bahwasanya paling tidak ada 10 atau ada 9 hal yang akan membatalkan puasa jika kita akan mengerjakannya hal tersebut. Maka kita akan membahas hal-hal yang dapat membatalkan puasa pada kajian hari ini. Baik, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. 9 hal yang akan membatalkan puasa adalah diantaranya yang pertama, masuknya sesuatu ke 5 lubang. Mulut, hidung, telinga, kubul, dan dubur. Maka jika kita puasa dan kemudian mulut kita ya seandainya kemasukan air, kemudian melewati tenggorokan kita, maka itu akan membatalkan puasa. Tapi jika airnya cuma masuk ke dalam mulut, tidak melewati tenggorokan kita, maka hal itu tidak membatalkan puasa dan menjadi 3 hukum nantinya. Menjadi sunnah, mubah, dan makruh. Ini menjadi sunnah apabila kita sedang berwudu dan berkumur, maka itu hukumnya sunnah. Maka boleh kalau kita itu hendak sholat dan berwudu, maka boleh. Sunnah hukumnya untuk berkumur. Dan menjadi mubah, ini jika seandainya kita seorang koki atau sedang masak, dan kita mencicipi masakan tadi, maka ini hukumnya mubah atau dibolehkan. Dan menjadi makruh apabila kita sengaja memasukkan ke mulut makanan, entah itu permen ataupun yang lainnya, dan kemudian kita mengunyahnya dan tidak sampai menelannya, maka itu hukumnya makruh. Nah, maka dan menjadi batal apabila nanti entah makanan atau minuman tadi atau air yang kita masukkan ke mulut masuk melewati tenggorokan kita, maka puasa kita menjadi batal. Dan yang kedua adalah hidung. Maka ulama telah menjelaskan bahwasanya kalau kita memasukkan air ke hidung atau istimsyak dan kemudian kok saya merasakan terasa panas di hidung, maka itu membatalkan puasa. Tapi kalau cuma sebatas masuk sedikit ke hidung, maka itu hukumnya tidak membatalkan puasa, dibolehkan. Kemudian adalah telinga. Maka kalau kita mengorek telinga dan sampai masuk ke dalam, maka itu bisa membatalkan puasa. Dan kubul dan dubur. Seandainya kita sakit, kemudian
kita disuntik di area bagian kubul atau dubur kita, maka ini adalah membatalkan puasa. Yang pertama adalah masuknya sesuatu ke 5 lubang ini, maka hal ini bisa membatalkan puasa kita. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja ini membatalkan puasa. Contohnya adalah kalau kita sengaja ya dengan masukkan jari kita ke mulut kita, kemudian kita muntah, maka itu bisa membatalkan puasa. Atau kita sengaja pergi ke tempat yang bau, ya, yang bau. Dengan bau itu kita akan muntah, maka itu juga membatalkan puasa. Tapi kalau kita muntah karena mabuk atau muntah karena hal lainnya yang tidak disengaja, maka tidak membatalkan puasa gitu. Kemudian yang ketiga adalah berjima atau hubungan suami istri, maka ini juga membatalkan puasa. Kemudian yang keempat, keluarnya sperma, baik dengan yang halal ataupun yang haram. Yang halal adalah ketika dia itu keluar sperma dengan tangan istrinya, maka itu halal, tapi puasanya menjadi batal. Atau dengan yang lainnya, dia keluar sperma dengan menggosokkan tangannya sendiri, maka itu juga membatalkan puasa. Atau dengan berpelukan dengan istrinya, atau yang semisalnya, maka ketika dia keluar sperma dengan sengaja, ya, maka hal ini membatalkan puasa. Kecuali dia sedang tidur, ya, kemudian dia mimpi basah, maka hal itu tidak membatalkan puasa nantinya. Yang kelima, gila. Nah, ini. Ketika orang itu gila, walaupun cuma 1 menit atau 10 menit, nah, maka hal itu juga akan membatalkan puasa kita. Maka ketika ada orang gila dan kemudian dia itu sadar, maka besoknya dia wajib mengganti puasanya lagi. Yang keenam adalah haid. Nah, haid ini untuk perempuan. Ketika dia itu sedang haid, walaupun haidnya ini ketika 5 menit menjelang buka, akan buka, tiba-tiba dia haid, maka puasanya batal dan wajib diganti bulan depannya. Kemudian yang ke-7 adalah nifas. Yang ke-8 melahirkan. Dan yang ke-9 adalah murtad. Nah, yang ke-9. Ya, apabila orang yang puasa dia itu murtad dengan mengatakan bahwasanya Muhammad bukan Rasulullah, nah, maka dia telah murtad dan seketika itu juga puasanya menjadi batal. Nah, maka ini ada 9 sebab apabila kita mengerjakannya, maka puasa kita akan menjadi batal nantinya. Baik, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, itu adalah 9 hal yang bila kita mengerjakannya, maka akan membatalkan puasa kita. Maka semoga kita bisa berhati-hati agar bisa terhindar dari 9 hal tadi, agar puasa kita tidak menjadi batal nantinya. Cukup sekian dari saya, lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.